Motor sudah di-upgrade, bore up sudah, stroke up sudah, tapi top speed masih nggak naik. Gimana cara ngatasinnya? Halo Hypesoner, balik lagi dengan Budi Hudiana dari HPZ TV, bicara tentang handling, power, style, and maintenance. Di sini tempatnya. Kali ini gue ditemani oleh Kanto. Jadi kita mau bahas mengenai gimana caranya untuk menaikkan top speed di motor. Matic. Atau motor Matic aja atau bisa motor apa aja nih? Kalau lihat barang di depan kita ini kita bicara tentang motor Matic ya, yang memang lagi happening dan memang lagi rame di kalangan Hypesoners nih. Kang, mau nanya nih Kang, kenapa top speed tidak naik ketika kita melakukan bore up? Saat kita melakukan modifikasi, upgrade, misalnya kita rubah spek mesin, itu yang kita rubah itu adalah total powernya. Oke. Bukan apakah RPM-nya jadi lebih, rev limit-nya jadi naik, atau misalnya kemampuan si gearbox yang kita bicara nih ya, itu tetap gitu aja. Yang akan membedakan adalah kalau misalnya kita punya motor NMAX, kita bilang NMAX ini bisa lari sampai 120 kpj. Saat kita bore up atau kita stroke up, dia tetap akan mentok di 120. Perbedaannya adalah cepat atau lambat nyampe ke top speed. Intinya hanya itu saat kita upgrade di engine. Tadi kan bicara udah upgrade, bore up atau stroke up, tetap secara top speed-nya tidak berubah. Ya. Nah, jadi gimana dong caranya biar top speed bisa berubah? Saat kita bicara masalah top speed, berarti kita lihat kalau misalnya kita di motor biasa nih ya, motor yang kita pakai rantai, itu kan udah umum banget yang namanya ganti gear. Oke. Gear itu disebut dengan final gear karena gear di dalamnya kalau motor biasa itu kan ada yang gigi 1 sampai 5, ada yang 1 sampai 6. Betul. Nah, sedangkan kalau di motor Matic itu pakai CVT penggantinya. Berikutnya itu ada final gear, yaitu sprocket depan atau belakang. Kalau di motor Matic ya seperti ini. Dia ada gear-gear yang nanti menyerupai atau bisa dibilang sama cara kerjanya dengan gear yang ada di motor-motor rantai. Tapi, nah, kan secara bentuk agak berbeda nih. Jadi sebenarnya cara kerja ini gimana? Kalau secara hitungannya sama. Dia ada gear depan dan dia ada gear belakang. Nah, kalau misalnya kita bicara di motor rantai, saat gear belakang kita besarkan diameternya atau jumlah giginya kita banyakin, otomatis yang kita dapat adalah akselerasi. Betul. Nah, saat kita ganti yang lebih kecil, akhirnya akselerasi berkurang, namun top speed naik. Betul. Nah, untuk depannya itu kan kalau gearnya kita kecilin, jadi kebalikan yang belakang nih kan. Betul. Saat gearnya kita kecilin, akselerasinya lebih bagus. betul. Saat kita besarin, top speednya lebih bagus. ya betul. Nah, itu hal yang sama akan berlaku di motor-motor Matic Hypesoners. Oke. Contohnya Hypesoner bisa cek di www.adipstore.com ya. Nah, ini ada nih contohnya yang ini ya. Kita coba lihat Yang NMAX nih. Oh, NMAX ya. Nih, yang tadi nih. Mana NMAX? Oh iya ini. Nah. Oh iya lupa. Nah, ini yang gear ratio buat NMAX atau Aerox nih. Di sini ada yang 1233 dan ada juga yang 1234. Betul. Nah, bedanya apa nih? Ini di sini kita kebetulan yang ada contoh di sini beda sama yang ada di situ yang di bawah karena ini contohnya yang ekstrim. Oke. Jadi kita ngomongnya bicara langsung ekstrim aja. Kalau Budi nanya kan ini 3334, Betul. sedangkan di sini yang saya bawa ini 33 sama 37. Oke. Di saat kita bongkar dulu aja nih ya dalamannya biar tahu. Hypesoners tahu nih isinya kayak gimana sih gitu kan. Saat nanti beli atau misalnya nanti pas mau masang jadi nggak ternyata barangnya kayak begini gitu kan. 37 dan 34. Kalau kita lihat jumlah giginya ini dia lebih sedikit yang 34 dibanding yang 37. Ini kalau kita lihat ini gearnya kecil sehingga kita ngejar top speed. Gear belakangnya yang kalau kita pakai yang ukurannya besar. Kita ngejar akselerasi. Sedangkan untuk kalau di bagian depan tuh yang ini. Yang ini. Ini tuh di 16 gigi kalau untuk yang NMAX. Nanti kalau misalnya untuk Aerox itu beda-beda. 12 kali ya? Oh iya, sorry. 12. Ya, 1237 di sini. Oke. Jadi 12 gigi yang ini kalau untuk NMAX, cuman pilihannya itu adalah di bagian belakang. Apakah mau diperbesar atau mau
perkecil. Kalau untuk standarnya dia itu ukurannya 1235. Jadi pas kita pakai misalnya nih kalau contoh di sini. Oke. Saat misalnya Hypezoners ini menggunakan motor yang sudah bore up ataupun misalnya pengen top speednya dinaikin, udah ngoprek-ngoprek sedikit tapi top speed pengen naik. Larilah ke yang 1234. Tuh, Ada yang lebih ekstrim lagi. 1333. Oke. Nah, 1333 nanti 1233. Oh ya, 1233. Ya. Bukan 1333. Oh ya, sorry. 1233. 1233. Nah, 1233 ini biasanya dipakai untuk motor yang udah cukup ekstrim. Jadi kalau NMAX udah bore up, udah terlalu stroke up, berarti udah lari ke 200 cc, itu nyampe ke top speednya cepet banget. Cuman kalau kita pengen naikin, misalnya top speednya bisa 130 sampai ke 140, itu rekomennya sampai kepakai yang 1233, bukan 1234. 1234 ini buat motor bore up lah cukup. Oke. Nah, ini 1237 kalau misalnya teman-teman yang di daerah yang sering nanjak-nanjak atau misalnya dalam kota seneng main tarikan, 1233 yang dipakai. Oke, karena dia akan membuat si top speed-nya lebih pendek, lebih kecil ya. Range-nya turun. Ya. Top speed-nya dia akan turun di 1237. Tapi secara hentakannya mungkin akan lebih jauh lebih baik. Seperti kalau misalnya Hypezoners main di X-Max nih. Oke. Nah, X-Max itu ada dua pilihan gearbox. Dua pilihannya itu ada 1338 sama 1336. Oke. Di 38 ini di motor standaran. Kalau misalnya kan keluhan di NMAX itu adalah saat ngegas itu kan lemot ya. Betul. Di saat 250 cc. Solusinya menggunakan yang 38 berarti kita kejar akselerasi karena bobot motornya besar, kadang-kadang yang naiknya juga orangnya gede-gede kan kadang-kadang. Pakai 38 otomatis sentakannya lebih enak. Cuman kalau misalnya kita udah bore up pakai 300-an ya TDR, kita naik ke 36. Ya, lebih enak ya jadinya. Akan lebih enak. Yang dirasakan itu motor itu akan lebih nyentak malah. Kaget kok ini pakai gearbox panjang tapi motor lebih powerful rasanya. Karena memang settingannya udah lebih pas untuk si X-Max 300. Ya, jadi Gitu. dari TDR itu sudah meracik demikian rupa ya. Jadi, Sepertinya begitu, soalnya itu yang dirasakan. Oke, Hypezoners, kedua motor ini memiliki spek yang sama. Om Aco, speknya gimana Om motornya? Bore up 300 sama main kirian. Oke, kedua motor ini udah sama. Yang membedakan adalah di bagian gearbox, di mana Om Aco masih menggunakan gearbox bawaan pabrikan, sedangkan motor ini tadi udah kita ganti dengan 1336 punyanya TDR. Gimana kalau kita aduin Om? Ayo. Kita lihat hasilnya. Let's Ya. go. Gimana Om? Gawat. Gue ditinggal atasnya. Iya, jadi top speednya jadi dapat ya Om ya? Iya. Kemarin jadi- pengalaman gue teriak-teriak aja mesinnya. Jadi kayaknya gue mesti ganti nih rasionya. Jadi kalau mau top speed, ganti pakai gearbox yang berat seperti yang di motor ini. Speknya sudah sama, cuman top speednya beda. Yoi. Nah, sekarang cara pasangnya apakah harus modifikasi atau sangat mudah nih? Nah, kalau kita merubah gearbox, semua barang itu harus plug and play. Kalau yang nggak plug and play, itu namanya ngakal-ngakalin. Ini barang-barang yang ada di depan kita ini, semuanya plug and play. Beda-beda gimana motornya. Kalau misalnya di sini kita lihat di belakang juga ada yang untuk Mio ya. Mio malah pilihannya jauh lebih banyak dibandingkan motor-motor ini. Karena Mio dulu banyak dipakai untuk road race ya. Nah, kalau untuk motor-motor kayak misal NMAX dan X-Max, kalau NMAX itu kita harus bongkar dulu roda. Dari situ nanti baru kita bisa bongkar tutupnya. Dari situ masang. Jadi masangnya di sebelah kanan. Oke. Kalau misalnya teman-teman yang hobi itu bisa dilakukan di rumah. Cuman kalau nggak yang hobi ya bawalah ke bengkel karena pemasangannya juga sebenarnya kalau dilihat mungkin 1 jam lah. Kalau misalnya untuk X-Max itu dibongkarnya dari CVT. Oke. Jadi nanti sliding shift belakang sama kopling tuh harus dibuka dulu, nanti baru dipasangkan. Nah, tapi ingat, Ini ya. umur gear itu atau semua bagian yang bergerak di dalam mesin itu harus menggunakan lubrikan atau oli yang bagus. Kalau gini direkomendasikan pakai oli foam ya. Iya, betul. Jadi barang-barang ini yang sudah dibeli sama Hypezoners ini bukan barang yang cepat habis, tapi ini menjadi barang yang awet karena olinya tepat. Betul. Jangan pakai oli yang asal-asalan lah. Mungkin sekalian tips juga nih buat Hypezoners. Kira-kira berapa lama sih kita harus ganti si Oli gearbox. Oli gearbox. Oke. Oli gearbox itu biasanya kalau misalnya kita budgetnya ada dan harganya nggak terlalu mahal, lebih enak setiap ganti oli ikutan. Nah, tapi rekomendasinya setiap kali 2 ganti. Setiap kali dua kali.
Dua kali ganti oli. Rekomendasinya adalah setiap 2 kali ganti oli itu ganti oli gearbox. Oke. Gitu. Ini ada salah nih, putaran sini tadi kurang nih, putar dulu dikit. Ini juga ada tip tambahan kenapa tadi saya sempat bilang kalau bisa ganti oli itu sekalian ganti oli transmisinya. Ya. Di saat di daerah banjir, mau di Bandung, mau di Jakarta, pokoknya di Indonesia itu kalau lagi musim hujan kan sering terjadi banjir. Atau genangan yang cukup tinggi ya? Iya, cukup tinggi. Biasanya ini air masuk ke dalam ruangan gearbox. Nah, saat udah masuk, tercampur, oli ini akan kehilangan kemampuan untuk melumasi barang-barang dalamnya. Jangan sampai gearbox ini rusak. Jadi, kalau bisa, dadanya ada, setiap ganti oli, ya ikutlah oli gearbox diganti. Oke, Hypesoner, kalau Hypesoner masih ada pertanyaan mengenai masalah gearbox, Hypesoner bisa langsung ketikkan di kolom komentar ya. Betul. Jadi nanti tim kami akan bantu untuk memecahkan masalah Hypesoner. Solusi untuk menaikkan top speed pada motor Hypesoner adalah dengan mengganti final gear atau gear ratio, seperti yang tadi kami lakukan pada motor X-Max dan N-Max. Masih banyak sekali pilihan gear ratio dari TDR yang dapat Hypesoner cek di www.onetipstore.com. Jika Hypesoner hendak membeli langsung, Hypesoner bisa kunjungi langsung ke One Team Network yang ada dari Hypesoner. Atau Hypesoner bisa cek e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao!